Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Minggu Adventus yang keempat ini, tanggal 19 Desember tahun 2021. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita dan marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan di Minggu Advent keempat hari ini, tanggal 19 Desember tahun 2021, diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-7 ayat 10-16. Mari kita baca apa yang disampaikan kepada kita di sana. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman yang sampai kepada kita. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan perintah maupun kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita temukan pesan-pesan dari firman yang sampai kepada kita ini dalam bingkai tema Immanuel, Allah beserta kita. Dan dari sana kita akan menemukan apa kehendak Tuhan yang wajib kita lakukan demi kebaikan hidup kita di dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, harus tetap tenang dan bertakwa kepada Tuhan dalam menghadapi perkembangan politik dunia yang hendak menghancurkan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejak Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah dua. 10 marga di utara diperintah Yerobeam bin Nebat, pegawai Salomo, yang memberontak dan mengangkat dirinya menjadi raja di Israel Utara, yang kemudian bernama Kerajaan Samaria atau Kerajaan Efraim. Dan untuk 3 marga di Israel Selatan memerintah Raja Rehabiam bin Salomo. Kerajaan di selatan ini kemudian lebih dikenal bernama Kerajaan Yehuda. Ternyata pecinta Raja Daud hanya 3 marga, dan pecinta Saul ada 10 marga. Entah kenapa itu ya, di dunia ini selalu lebih mayoritas pengikut ajaran sesat atau kelompok sesat daripada pengikut ajaran benar atau kelompok benar. Tolong renungkan itu. Pergantian raja-raja di Samaria tidak berdasarkan dinasti, tetapi dengan pengambil alihan kekuasaan oleh siapa yang kuat. Dinasti raja di Samaria hanya 1 atau 2 generasi saja,
bisa bertahan hingga kerajaan Israel Utara atau Samaria itu dihapus dari peta dunia oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Keturunan Saul tidak ada yang menjadi raja di utara dan di selatan. Kerajaan Daud atau keturunan Daud memerintah di selatan dengan ibu kota di Yerusalem sampai kerajaan Yehuda dihapus oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Dua kerajaan yang terpecah ini sering bermusuhan, hanya sebentar saja pernah bekerja sama, yakni di masa pemerintahan Yosafat bin Raja Yehuda dan Raja Ahab di utara, kemudian di masa pemerintahan Raja Zoram di utara dan Raja Ahazia di selatan. Selain itu hubungan dua kerajaan itu dingin. Begitulah kalau sempat terpecah orang yang bersaudara atau bangsa yang bersaudara, jadi dingin, saling tidak pedulikan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, jadi jangan ditiru perpecahan negara Israel itu. Sewaktu Pekah bin Remalia berhasil berebut tahta di Samaria, tahun 740 sampai 732 sebelum Masehi dia memerintah, dia mewarisi permusuhan Samaria dengan kerajaan Asyur. Lalu dia mencari kerjasama dengan Raja Rezin yang memerintah di Aram atau di Syria yang ibu kotanya Damsyik untuk melawan Asyur yang diperintah Tiglat-Pileser III waktu itu 745 sampai 727 sebelum Masehi. Merasa kurang kuat, Rezin dan Pekah mengajak Jotam, Raja Yehuda tahun 740 sampai 734 sebelum Masehi memerintah, untuk bergabung dalam koalisi melawan Asyur. Jotam tidak mau, maka Jotam dimusuhi oleh Pekah dan oleh Rezin dan hendak diperangi. Raja Yotam keburu mati dan diganti anaknya Ahaz yang memerintah tahun 734 sampai 728 sebelum Masehi. Pekah dan Rezin mengajak Ahaz bin Yotam berkoalisi melawan Asyur. Tetapi Ahaz seperti ayahnya juga tidak mau. Lalu Pekah dan Rezin memerangi Ahaz atau Yehuda. Terjadilah apa yang disebut perang Siro Efraimi tahun 733 sebelum Masehi. Jadi setahun sesudah si Ahaz naik tahta. Disebut demikian karena Rezin dari Syria dan Pekah, Raja Samaria Efraim, berkoalisi memerangi Ahaz yang tidak mau berkoalisi. Ahaz ketakutan dan hendak meminta bantuan kepada Asyur. Tetapi Nabi Yesaya menasihati Raja Asyur agar raja itu tetap tenang dan tidak gundah gulana, dan supaya Ahaz tetap bertakwa kepada Tuhan Jehovah, sebab Tuhan Jehovah dapat diandalkan untuk melepaskan Yehuda dari ancaman Rezin dan Pekah itu. Firman Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada Ahaz berkata, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia." Yesaya 7:4. Bahaya yang dilihat Yesaya adalah kalau Ahaz minta bantuan Asyur, nantinya Asyur memaksa Ahaz dan penduduk Yehuda menyembah dewa sembahan Asyur. Dan akibatnya Yesaya akan tidak bertakwa lagi kepada Tuhan. Padahal takwa kepada Tuhan sangat penting. Dan Yehuda akan menjadi jajahan Asyur. Yesaya berusaha meyakinkan Ahaz agar tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Yesaya dapat menasihatkan demikian karena dia juga membaca perkembangan politik antar bangsa waktu itu. Dia yakin Raja Tiglat-Pileser III akan mengalahkan Rezin dan Pekah tanpa berkoalisi dengan Ahaz, raja dari Yehuda. Yang penting bagi Ahaz adalah menjaga hubungan baik dengan Asyur secara politik, atau mungkin juga secara ekonomi,
tanpa berkoalisi dalam peperangan melawan Rezin dan Pekah, agar Yehuda tidak dibinasakan Asyur, dan tanpa membuat agama Asyur menjadi agama umat Yehuda. Apa yang dikatakan Yesaya terjadi. Rezin dikalahkan Tiglat-Pileser III. Pekah diberontak oleh Hosea bin Ela dan dibunuh. Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria, dan Tiglat-Pileser III mengalahkan Hosea bin Ela sehingga tidak berdaya mengganggu Yehuda lagi. Tiglat-Pileser III mati tahun 727 sebelum Masehi dan digantikan Raja Salmanasir V yang memerintah tahun 726 sampai 722, itu hanya 4 tahun. Salmanasir digantikan oleh Sargon II yang memerintah tahun 722 sampai 705. 705 ya, jadi mereka ada perebutan kekuasaan sehingga tidak bisa memperluas sebenarnya ya, memperluas daerahnya. Karena Hosea bin Ela memberontak kepada Sargon II, maka Sargon II memeranginya dan mengalahkannya serta menghapus kerajaan Samaria dari bumi dengan membuang bangsa Israel utara ke Hala dan ke kota-kota di Mesopotamia. Perkembangan di Asyur itu sebenarnya bisa membuat Raja Ahaz bernapas lega di Yehuda karena tidak akan diperangi Asyur yang sedang bergolak karena pergantian raja mereka. Raja Ahaz sangat sulit diyakinkan oleh Nabi Yesaya, sehingga akhirnya Ahaz lebih mendengar suara hatinya, lalu pergi kepada Tiglat-Pileser III dengan memberi persembahan kepada Raja Tiglat-Pileser III dengan maksud agar Yehuda tidak ikut dihancurkan oleh Tiglat-Pileser III. Ahaz juga mengganti mesbah Tuhan dengan mesbah penyembahan kepada dewa-dewa sembahan Tiglat-Pileser. Itu yang paling salah. Dengan demikian Raja Ahaz menggadaikan Yehuda ke bawah kekuasaan Asyur dan membuang agama Jehovah dari kerajaan Yehuda dan menggantinya dengan agama bangsa Asyur. Yehuda menjadi negara yang wajib bayar upeti kepada Asyur. Kesalahan Ahaz adalah bahwa dia tidak mempertahankan agama Jehovah atau kepercayaan, ketakwaan kepada Jehovah, walaupun harus tunduk kepada Asyur. Negeri bisa terjajah, Bapak Ibu Saudara, tetapi agama harus dijaga agar tidak ikut terjajah. Itu perjuangan seperti perjuangan Indonesia lah itu. Datang Jepang dipaksa menyembah matahari dewa mereka, kita tidak mau, tapi kita melawan, tidak mau tunduk. Sehingga terjadilah perang. Karena ketakutan Ahaz kepada Asyur, Ahaz membiarkan negeri Yehuda dan agama bangsa Yehuda terjajah oleh Asyur. Demikianlah kerajaan atau negara yang tidak mau yakin dan tidak mau mengandalkan imannya kepada Tuhan. Akibatnya negeri tergadai, iman berganti, umat dipaksa murtad. Akibat perbuatan itu rakyat mengalami sengsara ekonomi dan sengsara iman. Itu harus dihindari. Kalau sengsara ekonomi tak usah sengsara dalam iman, dalam kepercayaan. Itu bisa. Dalam perjalanan umat di tengah-tengah bangsa kita di Indonesia, rahasia pekerjaan Tuhan harus disimak dan umat harus meyakinkan diri bahwa Tuhan masih bekerja mengatur pergaulan antar bangsa, antar suku dan antar agama. Demi dimungkinkannya umat Tuhan setia kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Ketakutan yang berlebihan karena membaca situasi dan perkembangan pergaulan antar negara, antar bangsa, antar suku dan antar agama tidak perlu terjadi di kalangan umat Tuhan di Indonesia ini. Tetapi kesetiaan mengikut Tuhan yang Maha Esa itu harus senantiasa ditingkatkan. Kalau itu harus diasah lah. Entah bagaimanapun perkembangan pergolakan antara Amerika dan Tiongkok sekarang ini atau Cina, kita tidak perlu terganggu dalam hidup keagamaan kita. Bahkan harus semakin giat dan semakin meningkat kesetiaan kita kepada Tuhan kita yang Maha Esa itu. Jangan sampai ada yang menggadaikan imannya maupun dirinya atau hartanya hanya karena ketakutan akan adanya aneksasi dan penetrasi pihak lain dalam bentuk apapun ke dalam kehidupan umat Tuhan. Mari hadapi setiap situasi dengan tenang dan mengisi hidup dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus,
Tuhan kita yang Maha Esa itu. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita renungkan, lebih baik mengharmoniskan keputusan diri sendiri dengan kehendak Tuhan. Ada dua cara meyakinkan orang percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu terandalkan, yakni umat Tuhan meminta tanda yang dapat meyakinkan dirinya, atau Tuhan sendiri yang memberi tanda untuk meyakinkan orang yang disapanya bahwa Dia Maha Kuasa dan Maha Penolong. Sewaktu Gideon berhendak berperang melawan tentara Midian dan Amalek yang jauh lebih kuat dan tentara mereka jauh lebih banyak dari tentara Israel, Gideon meminta tanda kepada Tuhan untuk meyakinkan Gideon bahwa Tuhan pasti menyertai Israel dalam peperangan itu. Dua tanda yang diminta itu, satu, hanya guntingan bulu domba yang dibentangkan malam itu yang basah oleh embun di malam hari, tetapi tanah di sekeliling guntingan bulu domba itu kering. Tanda ini dilihat esok paginya terjadi. Tanda yang kedua, hanya guntingan bulu domba yang dibentangkan itu kering dan tanah di sekelilingnya basah oleh embun di malam hari. Tanda ini juga dilihat di esok paginya terjadi. Baca Hakim 6 ayat 26 sampai 40. Mengetahui peristiwa ini sebenarnya Ahas harus berani meminta tanda kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengajak Ahas meminta suatu pertanda dari Tuhan, agar Ahas yakin bahwa Tuhan menyertai umat Yehuda dalam menghadapi Pekah atau Samaria dan Rezin atau Aram yang datang menyerang Yehuda. Ahas bebas meminta pertanda dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Artinya, Ahas diizinkan meminta sesuatu pertanda dari apa yang tidak ada di dunia ini. Karena kalau pertanda itu sesuatu dari yang di dunia ini atau di permukaan bumi ini, bisa saja itu dianggap kurang bisa meyakinkan Ahas tentang kepastian dari Tuhan. Apa yang dikatakan Yesaya ini hendak menyatakan bahwa Jehovah Elohim itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bukan hanya menguasai, mengatur dan yang ada di bumi atau di dunia, melainkan juga menguasai dan mengatur yang ada di bawah bumi dan di atas bumi atau di langit. Manusia zaman now perlu meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa menggunakan apa yang ada di dunia bawah, dunia kematian, di dunia tengah atau bumi, dan di dunia atas atau langit, menjadi pertanda kehebatan kuasanya untuk melindungi umatnya. Kaum percaya sering berkata bahwa semua ciptaan yang ada di atas permukaan bumi menunjukkan bahwa ada Tuhan Allah yang menciptakan semua yang kelihatan itu. Tapi juga sebagaimana saya meyakinkan Ahas, manusia zaman now perlu juga yakin bahwa Tuhan Allah yang menciptakan dan bisa menggunakan hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata manusia, dan Tuhan dapat menunjukkannya kepada manusia. Kemahakuasaan Tuhan yang sedemikian menjadi jaminan keselamatan manusia atau umat yang mengandalkan Tuhan Allah. Tanpa keyakinan seperti itu, pasti seseorang tidak mau mengandalkan Tuhan. Ahas menolak permintaan Tuhan agar dia meminta suatu pertanda dengan alasan bahwa dia tidak mau mencobai Tuhan. Kalau ditelisik lebih dalam, jawaban Ahas ini sebenarnya menunjukkan adanya keraguan atau ketidakpercayaan Ahas terhadap apa yang diberitahu Yesaya tentang Rezin dan Pekah, dan adanya ketidakmauan Ahas memikul tanggung jawab yang akan disampaikan Tuhan kepadanya. Sikap ini membuat Tuhan menghardik Raja Ahas, bahkan keluarga Daud, dengan berkata, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?" Demikian 7:13. Dengan kalimat ini Yesaya menyinggung perbuatan-perbuatan raja-raja keturunan Daud yang telah sering melawan Tuhan dan melakukan banyak hal yang menyusahkan bagi rakyat Yehuda. Dan Ahas tidak hanya melelahkan rakyat Yehuda karena raja ini menggadaikan rakyat Yehuda kepada Asyur, tetapi juga dia melelahkan Jehovah lagi untuk membuat pertanda untuk meyakinkan dirinya tentang penyertaan Tuhan. Ketidakmauan Ahas meminta pertanda itu berarti Ahas secara tidak lantang menyatakan
bahwa raja-raja keturunan Daud tidak mau lagi sebagai alat Tuhan, membuat kerajaan Daud sebagai penegak keadilan, pemakmur umat Tuhan, dan sebagai pelaksana kehendak Tuhan, atau sebagai alat Tuhan menyalurkan berkat dan sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dengan ketidakmauan Ahaz atau selaku raja keturunan Daud meminta pertanda, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda untuk rancangan keselamatan yang akan dilaksanakannya. Yesaya menyampaikan kepada yang akan diperbuat oleh pertanda yang akan diperbuat oleh Tuhan dengan mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dengan mengatakan bahwa seorang perempuan muda atau Ha'alma, yang artinya virgin, perawan, nasuh hubungan, bahasa Yunani Parthenos, virgin, perawan, nasuh hubungan, perempuan yang tidak bersetubuh dengan laki-laki. Hal itu mengandung, perempuan sedemikian mengandung dan melahirkan, itu berarti bahwa Tuhan tidak lagi menggunakan benih Daud untuk menentukan orang yang akan diurapinya, melaksanakan rancangan-rancangan keselamatan yang direncanakan Tuhan di tengah umatnya, di tengah umat manusia, walaupun orang yang diurapinya itu nantinya masih dalam konteks kerajaan Daud atau kerajaan Israel lebih tepatnya. Dalam hal ini telah diantisipasi juga bahwa orang yang menduduki tahta Daud di kerajaan Yehuda akan berakhir. Dan kita tahu akhir kerajaan Yehuda terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan kerajaan Republik Israel yang ada sekarang tidak menggantikan kerajaan Yehuda tersebut. Tak ada lagi, itu enggak ada kerajaan Yehuda lagi, kerajaan Israel yang dikehendaki Tuhan. Tapi yang dikehendaki manusia sudah ada berdiri ya sekarang. Sewaktu Nebukadnezar menghapus kerajaan Yehuda dari bumi tahun 586, kerajaan itu telah hapus dan sampai sekarang tidak muncul lagi. Anak yang dilahirkan perempuan muda itu diberi nama Immanuel. Imma tambah Nu tambah El. Imma yang artinya dengan, beserta, bersama, with, bahasa Inggris, meet bahasa Jerman, adalah preposisi atau kata depan yang tidak memiliki keterangan waktu. Sehingga kata ini bisa menunjuk bahwa kebersamaan itu bisa selamanya dan bisa juga sekejap. Ya, tidak berwaktu ya. Nu artinya kami atau kita, adalah akhiran untuk kata ganti pemilik orang pertama jamak. Kalau Nu diartikan kami, maka Anda tidak ikut di sana. Dan kalau Nu diartikan kita, berarti Anda ikut di sana. Dalam bahasa Ibrani, kami dan kita itu sama saja. Kami itu adalah kita dan kita itu adalah kami. Bisakah orang Indonesia begitu? El atau Allah adalah Jehovah Elohim, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, pencipta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, penguasa atas apa yang ada di bawah bumi, di dunia orang mati, dan yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sembahan satu-satunya yang dipuja dan disembah umat Israel, pengikut Jehovah Elohim atau penganut agama Jehovah, itulah El. Putra bernama Immanuel ini menjadi pertanda bahwa Tuhan yang Maha Hadir itu hadir bersama umatnya, berada di tengah-tengah umatnya, dan bekerja untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Negerinya si Immanuel ini, yakni Yehuda, sebelum kelahirannya pernah diserbu Asyur. Ibarat air sungai Efrat yang meluap melampaui tebing-tebingnya dan menerobos masuk ke Yehuda dan menutupi semua Yehuda. Baca Yesaya 8 ayat 5-10. Waktu itu Yehuda tidak dihapus oleh kerajaan Asyur karena belum waktunya Yehuda dihapus. Kepada Yehuda masih diberi waktu bertobat walaupun berada di dalam penjajahan Asyur. Yesaya masih mempertegas siapa yang dia maksud dengan si Immanuel itu dengan menubuatkan firman ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian nubuat Yesaya dalam Yesaya 5 ayat 5 sampai 6. Si Immanuel yang dinubuatkan Yesaya itu apabila sudah lahir akan makan dadih dan madu. Itu artinya makanan sehat, organik, alami. Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Artinya sampai anak itu dewasa dalam fisik dan iman dan mampu mengajarkan yang benar dari ajaran Tuhan. Sebelum anak itu dewasa, negeri yang dua rajanya, yakni Rezin yang merajai Aram dan Pekah yang merajai Samaria, ditakuti oleh Raja Ahaz, dikatakan telah ditinggalkan kosong. Dua negeri ini kosong karena penduduknya dan rajanya dibuang oleh raja-raja Asur, yakni Tiglat-Pileser III, Salmanaser V, dan Sargon II ke Mesopotamia atau ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Asur. Kapan kelahiran Immanuel tidak diberitahu oleh Nabi Yesaya. Dia bukan putra Raja Ahaz dan juga bukan putra Nabi Yesaya. Kedatangan atau kelahirannya masih merupakan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan kelahirannya menjadi hal yang diharapkan oleh bangsa Israel. Jadi bukan hanya yang dicocok-cocokkan. Jika seorang putra atau anak dilahirkan oleh gadis perawan Maria di Migdal Eder yang ada di Bethlehem. Bandingkan Rita Wahyu dalam https://YouTube C4WTBA-I6OC. Dan anak itu diberi nama Immanuel sebagai pemenuhan nubuat Nabi Yesaya lebih 700 tahun sebelumnya. Padungan di mana Yesus diletakkan berada di Migdal Eder, yakni kandang domba. Ya bukan seperti kandang domba dalam keripik kita itu yang dipamerkan di gereja-gereja. Kandang domba ini maksud adalah tempat mengumpulkan domba-domba yang dikhususkan nantinya akan dipersembahkan di Bait Suci di Yerusalem sebagai kurban keselamatan atau kurban penghapus dosa. Tuhan menuntun putranya lahir di Migdal Eder yang ada di Bethlehem. Karena si Immanuel ini akan menggenapi arti dari semua domba yang diambil dari Migdal Eder itu sebagai kurban keselamatan dan kurban penebus dosa. Dengan dihapusnya dosa itu maka nama Immanuel itu benar-benar menjadi kenyataan dalam pergaulan manusia dan Tuhan. Yakni Tuhan dan manusia sudah bisa sangat karib. Dari kata karab, karib artinya sangat dekat, bahkan menyatu. Sebab dosa sebagai pengganggu relasi atau pembuat jarak manusia dan Tuhan telah dihapuskan atau dihilangkan. Lihatlah betapa besarnya karya Tuhan Yesus menghapus dosa kita sehingga rumah Tuhan bisa tubuh kita. Kita sangat dekat kepada kita dan Tuhan ada dalam kita dan kita ini ada di dalam Tuhan, itulah dekatnya kan. Jadi manfaatkan itu dalam perjuangan imanmu, Tuhan bersamamu. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, Tuhan Immanuel dengan kita. Sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan apabila Immanuel, Allah dengan kita. Entah itu hanya sekejap atau lama, bahkan lama sekali. Yakni pertama apabila Tuhan yang bersama kita itu sedang murka dan memurkai kita, maka mampuslah kita. Yang kedua, tetapi apabila Tuhan yang dengan kita itu sedang mengasihi kita, maka hidup, beruntung, berjaya, dan penuh berkatlah kita. Sudah tentu kita memilih risiko yang kedua ini. Minggu yang lalu telah diterangkan apa yang terjadi kalau Tuhan yang Maha Pengasih itu berada di tengah-tengah umatnya. Apostel Paulus menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Bagi orang yang disertai Tuhan, satu musuh terlalu banyak, 10 juta teman terlalu sedikit. Ini merupakan ungkapan yang hendak mengatakan,
betapa aman dan damainya kehidupan orang yang disertai Tuhan. Yosua berani mempersatukan Israel dan dapat mengalahkan semua musuh bangsa Israel karena Tuhan menjamin penyertaannya bagi Yosua. Kepadanya Tuhan berfirman, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Itu juga berlaku sama kita atau pada kita sekarang ini. Para murid Yesus Kristus berani dengan sangat gigih memberitakan Injil kepada semua bangsa-bangsa. Dan mereka tidak takut menghadapi semua pembenci-pembenci mereka. Mereka tidak peduli nyawanya akan hilang kalau dibunuh. Karena selalu terngiang di telinga mereka dan di hati mereka firman Yesus Kristus yang mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:20b. Setiap pengikut Yesus Kristus tidak takut mati apabila mati karena membela kebenaran, mati karena Injil, mati demi bangsa dan negara Pancasila, mati demi menyelamatkan nyawa orang lain. Karena Yesus Kristus menyertainya, dan kalau dia mati, kepadanya Yesus Kristus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian Lukas 23:43. Pengikut Yesus Kristus melangkah penuh keberanian membangun perusahaan-perusahaan yang memproduksi hal-hal yang berguna bagi kehidupan umat manusia, walaupun masih dengan modal terbatas dan bahkan hanya memakai modal trust, karena yakin bahwa Yesus Kristus pasti menyertainya dalam menjalankan perusahaan itu. Dan Tuhan Yesus pasti memberkatinya. Jangan ragukan itu, hai bapak-bapak ibu yang berusaha. Tuhan memastikan penyertaannya kepada umatnya, pribadi lepas pribadi maupun bersama-sama, seperti diungkapkan dalam Mazmur 23 itu, yang kita baca begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus, karena firman-Mu yang menyapa kami dan memberitahu kami bahwa Engkau pasti beserta kami, dan kalau Engkau Immanuel dengan kami yakin Engkau pasti akan memberkati kami, memberikan keselamatan kepada kami dan perlindungan, dan tidak ada lagi di dunia yang akan kami takuti, dan penuh keberanian untuk memperbaiki dunia ini, memperbaiki hidup kami, memperbaiki umat-Mu dan selanjutnya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami juga tidak takut terhadap penyakit, tetapi hanya Engkau yang dapat mengalahkan penyakit itu, terutama COVID-19 yang sangat ditakuti sekarang ini, yang sangat mencabut nyawa itu. Atas perlindungan-Mu lah semua bangsa kami bisa selamat dan bebas dari pandemi COVID-19. Anugerahkanlah itu ya Tuhan kepada kami umat-Mu dan kepada bangsa Indonesia. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan sempurnakanlah doa ini. Kabulkanlah itu dalam kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.